Lintah, kenapa bokap gue suruh bawa mobil? Ngapain lu udah duduk duluan? Ya kan mau ke Bandung kan? Iya Pak, ke Bandung. Ya papa yang bawa. Ngapain papa yang bawa? Pak, biar Lintar yang bawa, kan biasa Lintar yang bawa. Ya kan belajar ini kan. Pak belajar masa ke Bandung? Pak belajar tuh ngeliling komplek doang Pak. Aduh. Ini kita ke Bandung Pak, Bandung. Gak percaya papa bisa bawa mobil canggih gini. Bapak bisa katanya? Gak mau tahu gua. Coba pindah. Pak bos nggak mau tahu. Udah. Bentar buruan Lintar. Aduh. Pak. Bapak mau belajar. Ayo Pak. Oh, Lesti. Kuna. Pak, ini Pak, anjing. Cepet, Lesti. Bu. Sini. Harimau itu. Oh. Sini, aduh sama bokap gua lagi mana bokap? Kuni, sini kuni. Kuni. Itu harimau. Ini suami. Itu harimau. Aduh. Harimau kesana. Datang bos. Kuni. Aduh. Lesti. Apa gue jadi stres begini ya? Nggak nemu apa-apaan lagi di ini Instagram, browser, artikel. Kalau gue tanya orang terdekat aja ya, yang udah pengalaman. Raffi, iya Raffi gue telepon ya. Coba deh ya. Biasa sih diangkat nih, ini orang baik ini. Cepet. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum. AA. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Lagi sibuk ya? Lagi biasa, lagi meeting. Gimana? Udah lancar kelahiran? Baru hamilan. Nah, itu dia. Ini kan mau menuju ke sana nih. Bentar lagi, udah 2 bulanan lagi lah kira-kira. Boleh lah. AA kan baru aja nih nemenin Kak Gigi ya untuk dia anak kedua, proses persalinannya segala macem. Terus udah pengalaman juga, ada 2 anaknya. Boleh dong dikasih wejangan ke calon bapak. Calon bapak. Yang paling penting jadi suami yang siaga. Insya Allah. Jadi lu harus siapin kado juga, karena kan alhamdulillah pas istri lahiran lu siapin kado supaya dia juga merasa lu juga perhatian, karena kan malah mengandung selama 9 bulan itu pasti dia capek, dia butuh perhatian. Nanti pas lahiran belum dia menyusui, dia malam-malam pasti banyak bangun untuk menyusui. Jadi harus kasih ekstra perhatian, ekstra kasih sayang yang membuat istri lu juga menjadi benar-benar membuat istri kita menjadi wanita paling bahagia dan wanita paling bermakna. Wah, luar biasa. Tapi saat itu nemenin Kak Gigi nggak di ruang operasi? Lalu aku nemenin Rafathar, aku masuk ke dalam, Rayansa juga aku masuk ke dalam. Jadi memang sebisa mungkin aku selalu nganterin ke rumah sakit, ke check up, aku selalu antar. Meskipun sesibuk apapun, tapi kalau untuk urusan anak sama untuk urusan istri harus nomor 1 tuh. Luar biasa. Sukses seorang suami itu ada istri yang hebat di belakangnya, ya. Tentu. Luar biasa, A. Dede sehat, Aku was-was soalnya, makanya itu takut, soalnya khawatir takut Dede sama bayiku kenapa-napa kan. Karena kan baru pertama kali ini soalnya gitu loh. Ya, insya lancar semuanya, didoain. Insya Allah ya, insya Allah. Doa juga mohon doanya ya, supaya kami diberikan kelancaran sampai hari hantar. Iya. Sehat-sehat ya di sana ya. Sukses terus ya. Salam sama Kak Gigi ya. Ya. Thank you. Nuhun, A. Bye-bye. Bye-bye. Ya wis lah, ini setidaknya sedikit melegakan perasaan gue ya. Gimana pun ya, dia kan panutan gue gitu kan ya. Jadi itu menurut gue bisa sedikit melegakan rasa kekhawatiran gue. Masya Allah Kak Gigi, Raffi, selamat atas kelahiran anak keduanya. Pokoknya semoga sehat
dan tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Pokoknya Kak Gigi dan dede bayinya sehat terus. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa cepat ketemu ya Kak. Sama itu nggak ya, ini aja deh. Menggelarkan cerita penuh sukacita. Sayang, kamu kan bentar lagi lahiran. Lagi kepengen apa? Lagi kepengen. Pararumben. Pararumben apa? Enggak tumben. Enggak, orang dede nggak mau apa-apa. Dede aja bingung harus beli apa kalau mau lahiran. Cuman ya udah yang penting kakak ada di samping dede aja udah cukup, alhamdulillah. Udah lebih dari apapun. Kakak habis browsing-browsing, kakak tuh khawatir. Browsing apa? Browsing itu soal proses menjelang persalinan. Katanya takutnya nanti khawatirnya beginilah, begitulah. Pokoknya hal-hal yang ya jangan sampai amit-amit. Kakak takut hal seperti itu terjadi ke kamu. Amit-amit mau juga. Ya makanya itu khawatir sayang. Makanya tuh didoain. Nggak boleh overthinking, nggak bagus tau. Udah insya Allah lancar. Yang penting kakak nanti kudu ada. Udah suka tuh sekarang kakak siap-siap dulu. Mandi, kita langsung berangkat ke Bandung. Ke Bandung? Ngapain ke Bandung sayang? Atuh! Anaknya Marjin kan? Iya. Nanti aja pas udah gede, jangan sekarang. Aduh kakak, udah mah dari kemarin-kemarin. Bahaya anaknya, aduh perjalanan jauh sayang. Nggak bahaya kan, Bandung jalannya bagus, naik tol. Itu tetap aja kan perjalanan jauh. Kalau kamu ntar kenapa-napa di jalan, terkontraksi, kenapa-napa mau bayinya gimana? Enggak kan ada kakak, ntar sama kakak ditampung. Udah ayo burukan. Ya wajar dong. Apalagi gue habis dapat wejangan, dapat nasihat dari A.A. Raffi. Nah, yang gue lakuin ini bukan overprotective kan? Masih dalam batas wajar kan? Emang ada hama apa? Disemprot. Virus sekarang di mana-mana. Mobilnya udah dicuci. Tapi nggak menutup kemungkinan ada virus di sini. Oh, Lo ngapain? Hah? Mau bukain Yang itu pintu. apa lo? Udah mandi belum lo? Udah, bagus. Udah bersih belum tangan lo? Udah rapi. Terus. Jorok. Iya, Bos. Bos, Kuman lo pasti. udah bisa sih, Bos. Sudah mandi. dikira buka orang. Astagfirullahaladzim. Dah. Silahkan naik. Bahaya banget lo. Sekarang ini harus higienis. Harus lebih bersih, steril semuanya ya. Ya, Bos. Higienis. Iya, itu pokoknya. Lintar, jangan lintar. Ayo, Bos. Iya, Bos. Lintar! Kenapa bokap gue suruh bawa mobil? Ngapain lu udah duduk duluan? Ya kan mau ke Bandung kan? Iya, Pak. Ke Bandung. Ya papa yang bawa. Ngapain papa yang bawa? Pak, biar Lintar yang bawa, kan bisa Lintar yang bawa. Ya kan belajar ini kan. Pak belajar masa ke Bandung? Pak belajar tuh keliling komplek doang, Pak. Aduh. Ini kita ke Bandung, Pak. Bandung. Gak percaya papa bisa bawa mobil canggih gini. Bapak bisa katanya. Nggak mau tahu gua. Coba pindah. Pak Bos nggak mau tahu. Udah. Bentar buruan Lintar. Aduh. Pak. Papa mau belajar. Ayo, Pak.
Dede telepon Agin dulu ya. Ngabarin udah jalan. Assalamualaikum. Agin, Dede udah OTW. Mau ke Bandung ini ya. Ntar ketemu ya. Siap. Baby Guzel lagi apa Baby Guzel? Hah? Ah gemes, udah dimandiin. Lucu. Ya udah tuh. Sama nanti paling Dede mau itu juga apa? Mau jalan-jalan. Kira-kira kemana ya? Nya, iya yang itu nih apa? Pokoknya manu ayah hewan-hewan gitulah. Kebun binatang gitu nih. Ya udah ketemu di rumah tuh ya. Assalamualaikum. Ngapain atau kamu kesana sayang? Itu kan bibit penyakit binatang, kotorannya kan banyak itu. Itu biang penyakit loh, bahaya loh buat ini buat janin, buat apa anak kita. Atuh. Assalamualaikum. Salam, hei. Aduh. Gemes ya. Bunda Lesti. Alhamdulillah, akhirnya ketemu sama Marjin. Setelah berapa bulan Dede nggak ketemu sama Marjin, terus keadaannya juga sehat, baby Guzelnya juga sehat. Terus kalian udah lama juga nggak sharing-sharing kan? Gimana perasaannya saat hamil, pada saat lahiran gitu? Pas lahiran berhubung aku lahirannya normal sesar. Jadi mungkin aku nggak mengalami kontraksi di awal. Jadi kalau sesar itu kontraksinya di setelah melahirkan. Jadi begitu menyusui barulah terjadi kontraksi. Tapi kalau misalkan Dede mau normal, ya usahakan dulu normal. Nanti dirasa bagaimana kontraksi normal plus minusnya. Tapi coba konsultasi sama dokter. Tapi mungkin jangan panik dulu sih. Kalau kita panik duluan justru yang ada nanti malah kayak kalang kabut. Kalau misalkan nanti udah ada bayi, sakitnya udah hilang. Iya, soalnya gue khawatir juga mana badan dia kecil lagi, terus pinggulnya kan Kecil. nggak gede ya. Kalau kecil takutnya susah gitu. Ya. Konsultasi sama dokter betternya kayak gimana. Kan sekarang udah canggih juga. Nemenin nggak dulu Pak? Gua di ruang operasi kebetulan nemenin. Dia nemenin. Gue di bagian kepalanya, gue nggak mau ngeliat perut karena kan gue takut darah. Takut ntar gue pingsan segede gini, siapa yang ngangkat? Sih bener-bener. Lu nggak ada belakang loh. Nggak serius. Pas lagi di operasi harusnya kan segini. Saking gue takut darah, gue minta paling tinggi. Ini penutup paling tertinggi sih yang pernah masuk ruang operasi. Saking dia takut kayak kalau dokternya udah bilang. Oh, ada penutupnya gitu ya? Ada. Iya dong. Jadi kita Nggak lihat. kayak di segini lah ya, sayang. Segini buat nutupin. Jadi ya itu mungkin ngindarin orang yang takut. Jadi lu benar-benar nggak lihat proses kehamilan ya? Gue cuma gini aja, Cuma nunduk aja. cuma merhatiin mukanya aja Gue gitu kayak ya? sayang semangat ya sayang. Kayak dia bilang jangan tidur. Nggak boleh tidur. Nggak boleh Kalau kata tidur. dokternya kalau misalnya dia ngantuk pengen tidur, kalau bisa usahain biar tetap bangun. Tapi nggak tahu ya, kita nggak bicarakan kalau sampai tidur kenapa nggak tahu. Cuman usahakan jangan sampai tidur. Si Mardian tuh kebetulan dia program itu bukan sesar biasa, namanya sesar apa sih? Erax. Nah itu metode baru. Itu gimana? Jadi kalau misalnya kata dokter itu kalau bisa itu zero pain sih, lebih jauh rasanya. Maksudnya kalau bisa kita mengurangi rasa sakit. Minimalisir ya rasanya. Tapi sebenarnya sih sama aja, cuman dia itu lebih cepat memobilisasi pasiennya. Udah dioperasi nih 2 jam, kita langsung disuruh duduk. Ya kan kalau misalkan orang katanya tunggu 8 jam baru boleh makan, boleh apa. Kalau Mardian 2 jam udah boleh minum. Terus panjang boleh jalan. Berarti pemulihannya lebih cepat. Lebih cepat sih sebenarnya, lebih cepat. Jadi menghemat waktu juga sebenarnya. Jin, tapi serius itu nggak sakit sesar? Kalau menurut aku sih enggak ya, meminimalisir rasa sakit. Apalagi yang lahiran normal, kalau mulai normal lebih sakit lagi. Cuman kan itu mungkin ada istilah
katanya belum lahiran normal, belum jadi seorang ibu sebenarnya sama aja sih. Iya, Kita mengandung 9 bulan terus aja sama ntar lu udah kalau jadi ketemu seorang dokter, ibu. lu tanya aja apa yang lu nggak tahu, lu tanya. Walaupun berulang-ulang tanya aja, karena kan posisinya wajar, lu kan anak pertama. Jadi lu harus lebih tahu aja. Apa yang mau dari apa yang mau ditanyain, tanyain aja, jangan ragu-ragu. Ikutin apa kata dokter, ini bagus nggak perkembangan bayinya, oke apa nggak, apalagi Dede kan ada minus, nah harus dicek dulu retinanya bagus apa Nah enggak. yang kita tahu kayaknya kalau minus tuh ada batasnya, itu nggak boleh normal tuh. Kalau nggak salah lebih dari 4 tiga apa? nggak boleh normal. Katanya mau minus tinggi, kalau retinanya bagus nggak apa-apa gitu. Jadi nanti tuh di berapa weeks gitu Dede harus pokoknya kalau posisi bayinya udah di bawah, Dede nanti dikasih surat pengantar untuk ke dokter mata. Kalau retina Dede bagus boleh normal gitu. Nanti dulu jangan ngomong sakit enggak, orang belum. Enggak, soalnya kita harus ini, saya harus sehat semuanya, bayi kita sehat. Soalnya pengen ngasih jodoh yang terbaik buat si Guzel. Besanan. Bapaknya, mamanya mau dulu apa enggak? Harus ada kontrak dari sekarang kalau mau. Udah gini aja lah, biarin mereka konsultasi, kita mah cabut aja, kita ngobrol aja di depan. Terus nanya-nanya juga sih, enakan sesar atau normal. Tapi sebenarnya sama aja, itu tidak mengurangi. Ya katanya kan kalau nggak ngerasain normal itu belum ngerasain jadi ibu, tapi nggak juga, katanya sama aja gitu. Dek, berapa lama jadinya di Bandung? Pengennya mah lama, pengen jalan-jalan dulu, tapi nggak tahu lah si kakak. Parno ya? Iya, anak pertama Ali juga gitu waktu aku hamil, nggak boleh syuting, nggak boleh ini. Nggak boleh. Tapi karena emang Dede mah selebor ya, main apa. Cuman sekarang si kakak teh udah makin dekat, dia kayak yang, Dede udah minum obatnya. Sampai obat Dede dia sekarang tahu udah sisa berapa gitu. Sampai ke obat-obat gitu kan ya? Ya, Bapak siaga berarti ya. Semoga. Cuman kadang jadi kitanya nggak nyaman. Pasti ada kayak gitu, jadi sebel ya. Nggak apa-apa, biar mirip papanya. Yang penting mah sehat ya. Buktinya nih bapaknya banget. Tapi si kakak mah kalau soal gendong-gendong Bisa ya? bisa dia mah, karena biasa ngurus bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Dedenya tangannya gitu. Udah. Berat kan? Lumayan ya. Lumayan kan? Berapa kilo ini teh? Sekarang kayaknya udah mau 5 kilo deh. 5 kilo. Soalnya pas lahir dia 3 kiloan. Gede kan? Gede. Pas lahir 3 kilo, panjangnya 48. Hampir 50. Tinggi banget. Tinggi. Kayak papanya tinggi. Like father ya. Kayak papa ya. Lalu tuh sebenarnya takut apa ya? Yang pertama gue was-was, gue khawatir takutnya. Ya karena ini kan pertama kali kan anak pertama. Terus gue takut kalau, ya soalnya ini menyangkut hidup dan mati bro. Oh iya sih benar, apa kata lu benar. Tapi intinya gini, lo yakin semuanya berjalan dengan lancar, kan ada tahap-tahapnya. Lo konsultasi sama dokter, posisi anak lo gimana. Ya tapi kalau misalnya emang hatinya Lesti kuat ingin normal, ya udah turutin aja normal. Tapi kalau misalnya dari ada kendala medis, artinya kendala medis tuh gini ya, posisi anaknya salah, yang nggak mau harus sesar. Tapi semuanya insya Allah bro, semuanya pasti lancar-lancar aja, artinya benar hidup dan mati. Ya artinya ya pasti bisa kok, pokoknya yang penting lo yakin. Dan lo sebagai suaminya, lo harus lebih tegar, biar istri lo juga nggak panik. Jadi kalau misalnya lo panik, istri panik, ya kesian juga. Benar, justru gue harus ngasih support lah, positive vibes buat dia ya. Kalau gue misalnya kayak Margin gitu ya, pas mau lahiran, saya aku takut begini, sampai dia pernah bro, dia, saya aku semalam mimpi aku meninggal. Masih udah serius, sampai dia nangis gini, aku mau pulang, serius. Karena kepikiran kali ya. Iya, dia katanya mimpi. Gue bilang ya udah insya Allah semuanya pasti lancar-lancar aja. Pokoknya hal-hal yang menurut dia jelek udah Ternyata udah nggak usah dipikirin. mimpi kematian
ada kelahiran ternyata. Iya makanya di kematian itu ada kelahiran. Tapi insya Allah semuanya pasti berjalan dengan lancar. Sama lo ada persiapan nggak? Biasa kan menjelang proses persalinan istri, si suami ada persiapan dong biasanya. Nah, Apa yang lo lakukan saat itu, bro? pertama sharing-sharing karena ke gue sesar nih ya, sesar nih pertama. Sesar itu gue tanggalnya udah pasti kalau gue. Jadi semua barang-barang kayak popok, baju bayi, apa yang dibutuhin, lo harus siap standby di tas. Pokoknya lo pas mendekati HPL, lo udah standby itu semua barang-barang. Jadi amit-amit pada saat dia udah kontraksi, jadi lo tahu nih apa yang lo bawa. Semua barang-barang udah nggak usah masukin barang. Terus lo berapa hari nginep di rumah sakit saat itu? Gue kebetulan waktu itu alhamdulillah, gue masuk kalau nggak salah Senin. Gue pulangnya hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya 4 hari, 3 malam. 4 hari 3 malam ya? Gua masuk ruangan, proses dimulai 5 menit bro, 5 menit Keluar langsung lo? langsung. Karena itu mungkin sesar ya, karena kan Cepet ya? cepet banget. Taruh pasti bakal kaget Tapi pas dengar suara bayi deh. Tapi setahu gue sesar itu suami nggak boleh di dalam, bro. Nah itu walau alam, cuman gua kemarin konsultasi, tapi ada beberapa bro. Jadi misalkan gini, kayak PCR lu sehari sebelumnya harus PCR tuh. Nah ntar pas lu udah PCR lu hari itu nggak boleh kemana-mana. Sampai ntar hari besoknya mau lahiran lu nggak boleh kemana-mana. Tapi kan tuh gue bilang, namanya kalau normal nggak ada yang bisa prediksi pak. Mungkin lu mikir oh tanggal 5, taunya ternyata ntar tanggal 3. Iya benar. Gitu sih, makanya lu harus kayak gua Siapin dari sekarang harusnya. iya lu harus siapin terus lu sama kalau bisa jangan sering-sering ketemu banyak orang itu sih yang bilang. Pasti lu ditanya ternyata ketemu kemana. Nah biasanya kalau misalnya lu mengatakan, oh ya saya habis acara ini biasanya lu nggak boleh masuk. Ya pokoknya itu lo, pokoknya yang jelas jangan sembarang ketemu orang deh. Iya makasih bro ya. Om. Kenapa sih papa itu selalu nongol tiba-tiba? Hah? Kayak jelangkung tau gak? Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Tiba-tiba nongol di situ. Hah? Aneh banget. Gak pernah tenang gitu orang. Jadi nggak boleh bapak ikut kemana di rumahnya? Ya boleh-boleh aja, cuma kapan orang ada me time bareng sama istri gitu tanpa perlu ada papa tiba-tiba nongol. Oh, kira itu lahiran tuh sakit banget. Apa udah ngalami ibu Arsu sakit lahir itu? Lahirin kamu dulu ibu sakit kali. Ya ada plus minusnya kalau sesar kan om. Lahirannya nggak sakit, sudah pasca lahirannya sakit. Tapi kalau normal, pas lahirannya sakit, pas sesudah lahirannya ada rasa sakit, tapi mungkin nggak sesakit sesar. Ya tergantung mah. Ya kan dulu kan ibu normal semua pak. Kalau sekarang kan kita bisa sesar, zaman udah canggih. 6 malah. 6 om, termasuk dealer. Tuh dengerin apa kata orang tua lah. Ini vitamin makan apa nih? Biar gede. Ada vitamin om mau? Mau ya. Bang Boril tuh di situ ambilin. Ntar lah. Tapi jangan lupa olahraga om. Oh ya. Biar kekar. Itu masih yang terbaik buat lu, kesian atau dimarahin mulu. Maafin bokap gue ya. Nah gimana udah sharing-sharingnya? Udah dong. Nah udah tadi si Bilar udah dikasih tahu apa aja yang harus dilakuin sama enggak. Terutama saran dari bokap gue tuh penting banget tuh. Tuh iya, vitamin. Jaga kesehatan sama minum vitamin. Terus minum vitamin buat kekerin badan kayak Ali. Terus sama itu tahu yang kalian harus tahu banget, ini penting banget. Justru ibu sesudah melahirkan itu happy-nya harus 2 kali lipat dari sebelum dia melahirkan. Kalau kan terasinya terhambat banget, parah. Penting ya. Happy di mana-mana dia mah. Sama-sama. Boleh cium kuning nggak? Boleh lah. Boleh dong.
Ayo senyum. Sayang, sayang ini bahaya loh, kalau sayang banyak orang loh di sini. Kan pakai Kalau di masker. situ lihat banyak banget orang. Enggak. Iya. Kakak, pokoknya Dede pengen ketemu hewan-hewan ada di sini sama burung. Ya, ntar kalau kamu jalan gimana kan, satu kamu capek, udah gitu di sini kan rame orang, takutnya kena apa-apa. Sekarang kan lagi pandemik saya. Enggak Dede nggak capek. Demi burung, Dede nggak capek. Masa burung yang kamu kejar? Harimau lagi harimau. Ada. Putih. Nggak tahu. Gak usah nambah-nambah lu. So tahu belum masuk udah, emang lu udah tahu ada harimau putih atau enggak? Udah sayang, nanti next time aja pas udah lahiran aja lah kamu mah. Kak, nanti Dede mau foto si elangnya di sini nih. Ayo. Ada dah aja kamu mah, aduh. Let's go. Ayo, sayang. Ayo bos, ini pintu masuk. Ini pintunya. Oh, hati-hati. Ya iyalah, aduh. Mending kita tuh di rumah udah anteng, ya, daripada di sana. Ya emang kalau rame kenapa? Namanya juga di tempat ini, di tempat umum. Apalagi kan itu kebun binatang. Ya kalau di kebun binatang pasti rame, banyak orang, banyak pengunjung. Sih kamu suka aneh-aneh aja. Udah sayang, gak usah sayang, bahaya. Ini masa main ke kandang elang? Bahaya. Lagian kamu ngapain sih pakai main ke kebun binatang? Ada kebun-kebun yang lain, kebun jeruk kek, kebun apa lagi? Taman Sari, Ya, tapi bos pengen kebun lihat. bunga. Bos pengen lihat binatang-binatang yang ada. Iya, Bu. Masih kompor-komporin. Ini nggak patah. Twing, twing, tar. Mana sini. Tuh, staff only. Sayang, Dede kan suka yang gede nih, ini aja yang gede nih. Oh iya, bagus mau nih. dong, Awas jangan deket-deket. Wih, gede nih, bagus bos. Coba dulu sayang. Nggak, gini. Mas, ini. Mas, dia dulu mas. Dia dulu mas, coba dulu. Ini, coba dulu. Ibu mau nyoba? Enggak, lu Iya. aja. Tangannya kiri. Kepala kiri. Untuk kepala Atau bukan? kepala lu taruh kepala lu. Kulit ya? Langsung masuk aja tangannya. Ini gigi tapi bang ya? Mau pegang ya benar ya? Oh, pegang. Ini yang paling besar ya. Cepat. Mantap tuh paling besar tuh. Ada yang lebih paten tuh. Bu, gimana nih? Nggak tahu gue. Pegang lagi. Cuma kalau tadi kayak terbang kayak tadi lagi, ininya pegangnya terus kayak gini. Oh, berarti saya pegang duluan Ini nih. tangannya gini aja biasa. Oh, Ini saya pindahin jepit aja sama mas. mas ini gitu. Mas! Tuh. Tangannya di gini aja kak. Nah, dibenjat kayak gitu. Berarti. Sebentar, baru saja kak. Bentar, jangan dulu dijepit. Nah, ini jepit kak. Dijepit yang kuat. Dijepit yang kuat. Sip. Sip. Yang kuat. Nang, dang, ding, da, ding, da. Nang, ding, ding, nang. Bagus juga. Ayo makan kan. Slow, foto doang. Tuh kan terbang. Marah tuh mas tuh. Diterbangin, makanya diterbangin. Ntar kok rugi dong, hilang. Kalau dia tahu alamat pulang, kalau dia nggak tahu, mencari alamat kemana-mana. Gara-gara kakak tuh. Gara-gara kakak ngelarang-ngelarang Dede mulu jadi elangnya terbang. Ya, hubungannya apa? Orang kamu jelas-jelas nggak tahu prosedur cara megangnya. Terbang kan akhirnya malah nyalain orang. Bukan, justru karena itu di sampingnya kakak, jadi terbang dia. Ayo Pak, Dari kita musuh cari doang. aja. Kamu sih harusnya. Dede jadi kesel, masa parnoan mulu? Apa-apa parno? Kesini nggak boleh, kesana nggak boleh. Udahlah, mendingan sama papa aja lah. Dede jalan-jalan sama papa, dibawa kesana kesini kesana. Terus. Wah, gimana nih ibu nih bos? Lu nggak tahu, Lintar. Gimana nyarinya nih? Aduh. Gimana nih Pak? Nggak tahu gua.
Coba cari ini luas nih, aduh. Ini emang ini luas. Aduh. Sini, coba bos lihat ke kiri. Gue lihat ke bos lihat ke kanan, saya lihat ke kiri. Kalau terus yang lihat depan siapa? Nyetir gimana kalau iya. lu lihat ke kanan gue lihat ke kiri? Yang lihat depan siapa? Mana lagi nih ya? Aduh, coba. Hish, pusing nih. Gimana nih? Nah, lagi bubos tuh, aduh. Tadi ngambek sih. Repotin nah. Gara-gara pembosan jadi nanti gitu. Gue nggak tahu di mana dia. Oh, Lesti! Kuna. Bo, Kuni. ini Bo. Kuni. Lesti! Bo! Sini, sini, jangan. Harimau tuh! Oh, sini, Aduh, bokap gue lagi mana bokap? Kuni, kuni, sini kuni. Kuni, kuni. Kuni, kuni. Itu harimau! Suami! Itu harimau! Aduh, harimau kesana! Datang bos! Lesti! Ini papa. Iya, nanti entar. Aduh, Bo, sini! Aduh! Bo, nanti banyak punya! Pak! Aduh, Nyam, nyam, tunggu Pak! nyam, 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 nyam. Mana itu? Tadi nggak bisa nyanyi loh, wah Lesti! Terus ada konser tuh di Habis mana? lagunya. Itu ada harimau tuh, banyak kan anak gua tuh di situ, Lesti! Mikir dong, aduh! Baik, itu harimau ngatain gua tuh, woi! Serem banget harimaunya, buset dah, woi! Itu juga harimau! Lesti, jangan situ! Mana ada bokap gua lagi, bokap gua nggak ngerti apa-apa! Papa ini yang punya, Pak, tolong! Aduh, Pak! Pak! Tolong Pak, hajar apa aja, hajar, Pak, hajar. Aduh, udah sana, bos. Enak. Lagi. Nyam, 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 nyam. Lagi. Makan yang banyak biar gigimu bagus. Nyam, 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 nyam. Kuni. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Orang malah lagi asik-asiknya ngasih makan harimau. Kakak datang. Ngapain sih kakak gengges gitu? Bu. Aduh. Bu. Pak. Kamu tuh ada aja. Kamu bikin panik tuh, ngapain kamu ke kandang harimau begini? Lucu tuh, lihat harimaunya lagi jilat-jilat tangannya. Udah dari mau. Oh, baru tahu. Siberia, ini harimau baru datang dari Siberia. Ternyata pasti ibu sama Iya, Papa yang ngajak. Oh, itu kan udah nggak salah. Mukanya watados banget, wajah tanpa dosa. Orang udah pada panik loh nyariin Dede. Kami udah kemana-mana. Enak banget nggak sih harimau begitu di atas begitu? Kok dicaplok gimana dicaplok? Enggak, orang baik-baik tuh. Ini lihat. Harimaunya. Semua gara-gara Papa nih. Baik. Emang kamu tahu baik. Kayak kucing aja, kucing bengal gitu. Beda. Iya. Betul pada nggak baik. Baik, tuh. Dia lagi guling-guling lucu banget. Pak Bos sampai hampir pingsan tadi di situ. Ya udah kamu udah apa tadi? Elang udah ngetem di tangan kamu kan? Itu masuk ke kandang singa harimau udah juga. Udah sekarang kita pulang ayo. Pulang aja. Ayo. Anteng banget nih orang buset dah. Pulang. Iya. Ayo kita pulang. Udah nih. Bentar sini. Ayo kita pulang. Iya siap sebentar. Lo tau gak makanan harimau apa? Daging. Mentah kan, merah kan? Daging ayam. Iya. Lo tau gak? Itu harimau. Itu lihat ini. Nih, ini warnanya udah hampir sama nih. Nah, bos. Udah lintar ya. Bos. Gak apa-apa lu ngasih cemilan doang mah buat. Dadah. Enak makanan harimaunya. Dadah. Dadah. Apalagi gua bawa sambal tadi. Dimakan harimau. Bahaya dia. Aduh.
kakak makan. Kenapa sih makannya harus di sini sayang? Kan rame banget di sini sayang. Atuh kan biasanya kalau ke Bandung kita makan di sini. Cuma kan beda. Sekarang ini kan depan kamu makin besar. Takutnya resikonya lebih besar gitu. Ah, kakak mah tuh orang dede mau makan ini. Kepala telan gitu. Nggak banget. Udahlah kita mencari tempat lain aja karena banyak yang lebih private. Piano aja sana private. Udah mau makan. Kakak tuh sebagai suami akan makin khawatir tau. Iya, dengan kondisi kamu begini di tempat keramaian, kalau kenapa-napa gimana? Kena virus apa segala macem, kamu nggak ngerti karena kamu Ini vitamin ini. orang kakak serius sayang. Aduh kayaknya orang dede maunya di sini makan. Tempat lain kan bisa sayang. Aduh. Kakak teh nggak usah khawatir, orang dede juga nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa, sehat walafiat, insya Allah bayinya juga sehat. Iya makanya kita harus jaga antisipasi itu loh. Kan, insya Allah kak. Lu nggak ngerti orang khawatir ya? Udah makan. Udah makan. Sambal pedas mantap. Pakai pete. Wow. Mau. Ih. Satu aja. Satu. Enak kan? Enak. Lagi? Kopi. Berapa yuk? Enak? Tenang aja. Aku ngambil gitu. Ini mau ini. Mau juga mau. Ini. Tadi katanya nggak mau. Ke selera. Ini orang mau selera. Mana? Nih. Enak? Habis ini. Iya. Ayo Pak. Ini yang berlebihan kayak gini nih. Udah ini lebih dari posesif, ini belum posesif lagi nih. Udah selesai lah, udah Dede. Dikurung aja, kurung Dede di rumah. Ini mah, aduh, udah selesai. Udah nggak tahu lah. Terserah kakak lah. Mana ada gue posesif. Ya, gue kan cuma bersikap biasa aja. Ya tapi gue kesel banget sama papa tuh. Makanan gue diambil. Gue cuma makan baru nomor dikit, ditarik sama dia. Gue tuh nggak ada gue posesif, tapi apa gue memang terlalu overprotective ya? Aneh banget gue hari ini sumpah. Lagi bobo deh. Tuh, lihat mukanya tuh. Enggak. Iya bagus lah kalau enggak, biar ngobrol dulu gitu. Kan bisa ngobrol. Capek hari ini ya?
Enggak dong. Seneng banget Dede bisa ketemu harimau. Terus ketemu elang-elang, burung-burung. Dede kan suka burung merpati, burung-burung lucu gitu Kak, terbang. Apalagi kalau yang kecil-kecil yang ngantri gitu, di langit. Lucu. Dengar kamu ngomong gitu kakak jadi pengen jadi elang. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Beda zaman kita, sorry maaf. Iya. Yaudah, Dede kan masih muda. ya, intinya kakak juga minta maaf sama kamu ya, karena kakak terlalu berlebihan protektifnya ke kamu. Aku suka. Ya nggak apa-apa. Aku suka apa sih kamu? Ya udah maafin kakak ya. Itu tuh sebenarnya bentuk perhatian kakak sama kamu dan anak kita. Ya kak terus. Ya ini kakak hanya melakukan. Dede Ngeselin yang gitu dong. Ini serius, ini kakak. Ini bentuk tanggung jawab kakak sebagai suami kepada keluarganya gitu. Kakak tuh udah tuh jangan terlalu apa-apa terlebay, berlebihan. Doain we, kan Dede selalu bilang, kakak doain Dede ya. Selagi memang kita banyak doa, minta pertolongan, perlindungan sama Allah, insya Allah semuanya aman. Dah, sebelum bobo ini aja kakak sholat dulu. Baru kakak mau bilang. Sholat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selamat bobo. Udah. Ya.